Selamat siang semuanya. Saya berharap kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan kalian ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi serta tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai hormon tumbuhan, yang dimana PPT-nya atau materinya sudah saya sharekan pada Senin tanggal 20 Juli 2020. Dan saya berharap juga kalian sudah mempelajari materi hormon tumbuhan di PPT dan memperkaya ilmu kalian terutama hormon tumbuhan dengan membaca buku paket biologi atau dari media internet lainnya. Kemudian, karena minggu depan kalian sudah mulai praktikum, maka minggu ini saya juga berharap kalian sudah memikirkan atau merancangkan biji tanaman apa yang nantinya hendak kalian pilih untuk digunakan sebagai praktikum di minggu depan. Untuk modul praktikum sudah terlampir di Google Classroom dan bisa kalian pahami dahulu. Kemudian kalian juga sudah menyiapkan kotak sebelum digunakan untuk praktikum minggu depan. Untuk kotaknya kalian buat dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm atau disesuaikan dengan gelas plastik yang nantinya akan kalian gunakan di praktikum mandiri kalian. Untuk gambar kotaknya sudah terlampir di Google Classroom, serta untuk perlakuan pertama dan perlakuan kedua juga sudah terlampir di Google Classroom. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti soal praktikum mandiri, cara langkah-langkahnya dan sebagainya, kalian masih belum paham, kalian nanti bisa menanyakan pada saat diskusi pada hari ini. Oke, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu mengenai hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan yang nanti kita akan pelajari di sini ada 7. Jadi yang pertama hormon auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat gas etilen, yang kelima asam absisat, yang keenam asam traumalin, dan yang ketujuh hormon kalin. Jadi untuk hormon sudah saya jelaskan juga atau sudah singgung juga pada saat kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di awal-awal materi. Jadi ini akan saya jelaskan lebih detailnya lagi. Jadi yang pertama hormon auksin. Hormon auksin atau sering dikenal dengan nama dagangnya indol asam asetat atau indol asetik asid atau sering disingkat dengan IAA yang memiliki rumus kimia C10H9O2N. Hormon auksin ini ditemukan pertama kali oleh seorang yang bernama Wayne. Nah, dia menemukannya pada ujung koleptil. Ujung koleptil itu ujung batang monokotil atau ujung tanaman muda monokotil, terutama pada tumbuhan Avena sativa. Avena sativa atau nama Indonesianya adalah tanaman gandum. Selain itu, auksin juga biasanya terletak pada ujung akar, daun muda, dan buah. Auksin juga bisa dibuat secara sintesis dan diperdagangkan dengan nama dagangnya tadi adalah asam indol asetat, atau bisa juga ada yang mengatakan asam indol butirat asam naftalen asetat. Selain itu, auksin juga dikenal asam auksin juga dikenal terdapat pada urin hewan dan manusia. Kemudian, jika hormon auksin, ini masih hormon auksin ya. Jika hormon auksin di ujung tunas, jika hormon auksin ini letaknya di ujung tunas, maka nantinya akan diangkut oleh xilem dan floem menuju ke tunas untuk tumbuh dan pemanjangan sel jaringan batang-batang. Jadi akan berulang sekali lagi, jika hormon auksin di ujung tunas, sambil kalian bayangkan di ujung tunas, maka nanti akan diangkut oleh xilem dan floem menuju ke tunas untuk tumbuh dan pemanjangan sel jaringan batang yang lainnya. Kemudian auksin secara fisiologis itu berpengaruh pada hal-hal seperti ini. Jadi selain hormon auksin, yang tentunya yang paling umum adalah untuk pemanjangan sel dan biasanya terletak pada titik tumbuh atau pada ujung tunas. Kemudian selain itu pengaruhnya untuk dominansi apikal.
dan menghambat dominansi lateral. Artinya apa sih menghambat dominansi apikal, kemudian menghambat dominansi lateral? Auksin yang menghasilkan di ujung meristem apikal akan ditransport ke bawah di daerah ketiak untuk menghambat munculnya tunas ketiak atau tunas lateral. Kemudian juga akan merangsang pembelahan sel di daerah kambium serta akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Kemudian juga akan menyebabkan gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi nanti itu bisa kalian buktikan dengan praktikum kalian. Ada perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Nanti itu juga akan dipengaruhi oleh salah satunya hormon auksin. Di hormon auksin ini letaknya ini di ujung-ujung tunas. Nanti dia akan mengaruhi yang namanya gerak fototropisme. Nah, gerak fototropisme tadi itu adalah gerak pertumbuhan tumbuhan menuju arah datangnya sinar matahari. Nanti kalian bisa cek di praktikum kalian, jadi saat kalian praktikum mandiri, nanti kalian akan lihat perlakuan pertama dan perlakuan kedua, kalian akan lihat fisik dari batang tumbuhan. Jadi nanti kalian akan lihat di perlakuan pertama, di perlakuan kedua itu mana sih nanti batang tumbuhan itu yang tumbuhnya lebih cepat. Nah, tumbuhnya lebih cepat itu nanti akan sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya hormon auksin pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir juga mempengaruhi namanya partenokarpi. Jadi partenokarpi itu apa sih? Peristiwa pembentukan buah tanpa biji. Jadi kalau kalian misalnya pernah makan semangka tanpa biji, nah itu salah satunya dipengaruhi oleh adanya hormon auksin. Jelas ya untuk hormon auksin ya. Kita lanjut lagi ke hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini pertama kali ditemukan oleh seorang yang berkebangsaan Jepang yang bernama F. Kurosawa pada tumbuhan sejenis jamur yang nama latinnya Gibberella fujikoi. Kemudian atau dengan nama latinnya Fusarium moniliforme. Jadi ada dua. Yang pertama dia kasih nama seperti hormon giberellinnya ini dan penemunya. Kemudian atau Fusarium moniliforme. Kemudian hormon giberellin ini biasanya terdapat pada bagian tertentu dari buah dan biji yang sedang berkecambah. Giberellin adalah zat tumbuh yang sifatnya hampir sama dengan auksin. Jadi sifatnya itu sama dengan auksin. Fungsi hormon ini juga membantu pembentukan embrio atau tunas, kemudian memicu pembungaan dan perkembangan kepala sari. Jadi nanti pada saat kalian praktikum nanti juga akan dipengaruhi oleh hormon giberellin, terutama saat nanti dari biji kemudian mengalami perkecambahan itu akan sangat ditentukan oleh yang namanya hormon giberellin. Kemudian kita lanjut ke hormon sitokinin. Jadi di sini ini ada ikatan kimianya atau rumus kimianya hormon sitokinin di sini. Tapi nggak usah kalian pelajari, nanti kalian pelajari di kimia saja atau saat nanti kalian di kuliah. Kemudian fitohormon ini, jadi fitohormon ini atau hormon tumbuhan ini pertama kali itu ditemukan pada sel-sel batang tembakau. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu jadi fungsi sitokinin bersama dengan hormon auksin mengatur pembelahan sel, pembentukan sistem tajuk dan sistem akar. Kemudian yang kedua merangsang pembelahan sel dan pembesaran kotiledon. Di sini kotiledon itu adalah keping biji, jadi merangsang pembesaran kotiledon. Nanti itu bisa kalian saksikan juga pada saat kalian praktikum mandiri. Jadi pertama kali itu yang biji kalian tanam itu kan pertama kali bijinya itu kan kaku. Kemudian setelah kalian siram air, kemudian biji tersebut akan mengalami pembesaran. Nah, salah satu pengaruh yang membuat biji tersebut itu mengalami pembesaran sehingga nanti akan tumbuh menjadi kecambah, itu salah satunya dipengaruhi oleh sitokinin. Kemudian mempengaruhi organogenesis. Organogenesis itu adalah pembentukan organ. Kemudian yang keempat menghambat kerusakan klorofil pada daun yang gugur. Jadi terutama pada daun yang gugur itu
nantinya ini akan menghambat kerusakan klorofil. Jadi daunnya itu ibarat kata itu dipertahankan untuk warnanya itu tetap hijau. Kemudian merangsang pembentukan tunas pada batang. Terus kemudian ada satu lagi, hormon sitokinin ini juga menghambat proses penuaan. Jadi dengan cara merangsang proses serta transportasi garam-garam mineral dan asam amino ke daun. Jadi itu ada hubungannya dengan yang nomor 4 tadi ya, dia menghambat kerusakan klorofil, berarti dia itu dengan secara langsung itu menghambat proses penuaan. Kemudian yang selanjutnya gas etilen. Gas etilen pada PPT kalian atau slide kalian saya cantumkan gambar mangga. Ini memiliki ilustrasi seperti ini. Jadi ini kalian lihat ya, ada mangga, satu buah mangga ini yang berwarna kuning, artinya mangga tersebut sudah matang atau sudah masak. Kemudian mangga yang di sekitarnya ini masih mentah, dalam keadaan mentah. Nah, mangga satu buah ini yang sudah matang atau yang sudah warnanya kuning, ini secara tidak langsung akan mengeluarkan yang namanya gas etilen. Nah, gas etilen ini akan menularkan atau akan mempengaruhi mangga-mangga yang ada di sekitarnya yang belum masak. Nah, gas etilen ini biasanya bisa kita cium atau kita bisa biasanya kalau di mangga itu kita akan mencium aroma mangga apabila sudah matang. Nah, mengapa kita bilang itu gas etilen? Karena berupa gas dan itu bisa kita cium melalui sistem indera kita sehingga ini namanya gas etilen. Nah, gas etilen ini nantinya akan merangsang pemasakan buah, terutama buah-buah mangga yang ada di sekitarnya. Dan gas etilen ini merupakan pematangan buah atau hormon pematangan buah secara alami. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian mungkin pernah tahu, misalnya kalian pernah melihat mangga yang belum masak, kemudian dibungkus koran atau misalnya dimasukkan ke ke wadah beras yang banyak isinya beras, itu juga salah satunya untuk memicu gas etilen pada buah itu sendiri. Seperti itu gambarannya. Kemudian pengertiannya, etilen itu merupakan hormon tumbuhan yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Kemudian etilen juga berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Kemudian etilen ini disebut juga etanol. Selain itu etilen atau iupaknya nama etena adalah senyawa organik sebuah hidrokarbon dengan rumus C2H4 atau H2C atau sama dengan CH2. Jadi fungsinya itu kalian tidak usah hafalkan yang ini, rumus kimianya tidak usah kalian hafalkan, yang kalian hafalkan adalah fungsinya atau pengertiannya. Jadi sampai sini jelas ya. Jadi kalau misalnya nggak hanya pada mangga, pada buah-buah yang lain seperti pisang juga memiliki gas etilen. Jadi gas etilen ini biasanya itu sering terdapat pada buah yang sudah masak dan dia nanti akan menularkan ke buah-buah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya mangga, dia akan menularkan ke buah mangga. Kalau pisang, misalnya kalian beli pisang pertama kali masih hijau, terus kemudian ada satu yang matang atau satu yang masak, dia akan menularkan ke pisang-pisang yang lainnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi ke asam absisat. Jadi asam absisat atau disingkat dengan ABA adalah penghambat pertumbuhan, merupakan lawan dari giberelin. Jadi dia itu kerjanya berlawanan dengan giberelin. Jadi ini menghambat pertumbuhan. Kalau giberelin tadi dia akan membantu perkecambahan, kalau ini dia menghambat pertumbuhan. Kemudian hormon ini memacu dormansi atau mencegah biji dari perkecambahan dan menyebabkan gugurnya daun, bunga, dan buah. Secara alami, tingginya konsentrasi asam absisat ini dipengaruhi oleh adanya stres oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Jadi dormansi biji ini kalau kalian tahu dormansi itu sama dengan hibernasi. Jadi kalau di hewan,
masa tidur yang cukup panjang itu namanya hibernasi. Nah, pada tumbuhan istirahat yang cukup panjang itu namanya dormansi. Jadi kalian misalnya ada biji kacang hijau ya. Biji kacang hijaunya itu nggak kalian tanam terus kalian diemin aja atau kalian simpen di dalam plastik dalam waktu yang cukup lama, biji tersebut akan mengalami yang namanya dormansi. Dia mengalami dormansi. Kemudian kalau misalnya kalian tanam dan kalian siram air, maka itu akan memacu yang namanya di sini tadi itu hormon giberelin, sehingga akan memacu pertumbuhan berkecambahan. Jadi masa dormansi biji atau masa tidurnya si biji ini bisa dipicu dengan kita memberikan air atau pupuk, seperti itu. Kemudian asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Jadi ini saya berikan gambar ilustrasi seperti ini, daunnya ini sudah menguning, itu disebabkan oleh salah satu peran hormon yaitu asam absisat. Kita lanjut ke asam tromalin. Jadi asam tromalin itu di sini fungsinya merangsang pembelahan sel di daerah luka. Jadi terutama di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka tersebut. Ini saya berikan ilustrasi seperti ini gambarnya. Jadi ini contohnya ini pada tumbuhan karet, getah karet ini biasanya dilukai. Nanti ini tumbuhan ini yang dilukai, batang yang dilukai ini akan kembali seperti semula karena adanya asam tromalin. Di asam tromalin ini biasanya itu terdapat pada sel, kalau di sini ya berarti sel batang yang luka, kemudian fungsinya untuk menutupi luka tersebut atau mengembalikan lukanya tadi ini seperti semula, jadi seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi fungsinya seperti itu. Kita lanjut ke hormon kalin. Hormon kalin dibedakan atas beberapa. Jadi yang pertama ada 4 ya. Jadi akan membukakan semuanya. Jadi yang pertama itu ada risokalin, kedua kaulokalin, ketiga filokalin, dan yang keempat antokalin atau yang disebut juga nama lainnya florigen. Jadi yang pertama risokalin dari kata riso dan kalin. Jadi riso itu artinya akar. Jadi risokalin itu untuk merangsang pembentukan akar. Kemudian yang kedua kaulo. Kaulo itu artinya batang. Jadi di sini dia merangsang pembentukan batang. Kemudian filo itu artinya daun. Jadi dia merangsang pembentukan daun. Antokalin, anto atau florigen. Jadi kalau kalian misalnya tahu toko bunga floris ya, itu kan dia menjual bunga. Nah ini florigen berarti merangsang pembentukan bunga. Jadi untuk kalian bisa menghafalkan ini dengan mudah, kalian lihat depannya dulu, kata di depannya dulu. Jadi ini risokalin. Jadi riso itu artinya akar, jadi dia merangsang pembentukan akar. Kaulo itu artinya batang, berarti dia merangsang pembentukan batang. Sedangkan filo itu artinya daun, jadi dia merangsang pembentukan daun. Antokalin atau florigen, floris tadi saya menyebutkan floris, jadi artinya dia merangsang pembentukan bunga. Kalau sini jelas ya. Jadi untuk tanaman terbentuknya akar, terbentuknya batang, terbentuknya daun, dan terbentuknya bunga itu semua karena adanya hormon kalin. Jadi nanti selama kalian praktikum sampai nanti menjadi dari biji sampai nanti menjadi tanaman dewasa. Jadi kalian kan praktikumnya hanya 2 minggu ya. Kalian pengamatannya hanya 2 minggu. Jadi tanaman kalian pastinya belum menjadi tanaman yang dewasa. Nah, nanti kalau kalian mau melanjutkan lagi setelah 2 minggu kalian tidak membuang tanaman kalian, tapi kalian memindahkan ke pot atau ke pot yang layak untuk mereka tumbuh atau untuk tanaman kalian tumbuh, nanti kalian akan menyaksikan tanaman kalian itu dari biji hingga tanaman dewasa, dan itu semuanya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor internalnya
yang Bu Vera hari ini jelaskan dari hormon, auksin hingga kalin itu semua yang akan mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian nantinya. Nah, ini jadi hasil dari adanya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi adanya bunga, kemudian buah, itu semua karena adanya faktor eksternal dan internal. Oke, sampai di sini materi hormon yang bisa Bu Vera jelaskan lebih detail ke kalian. Saya berharap penjelasan pada siang hari ini membuat kalian semakin jelas. Dan apabila kalian masih belum jelas mengenai penjelasan materi pada siang hari ini, nanti kalian bisa join langsung ke grup diskusi di Google Classroom. Kita nanti bisa diskusi mengenai materi hormon dan mengenai praktikum yang akan kalian lakukan di minggu depan. Kemudian karena materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini sudah selesai, untuk minggu depan di hari Senin nanti kalian akan kuis. Jadi Senin 1 jam pertemuannya ya 1 jam nanti kita akan kuis mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya berarti di hari Kamis depan nanti kita akan membahas mengenai bab kedua yaitu metabolisme. Jadi karena materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sudah selesai, kalau misalnya ada di kalian yang masih belum jelas mengenai materi ini, kalian bisa tanyakan sebelum kuis hari Senin di minggu depan. Oke, sampai sini sekian yang bisa saya jelaskan ke kalian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian selalu dan Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.